Om Swastiastu. Baiklah, sematon atau pemirsa, para YouTuber dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan channel Mangku Surya. Yang pada video kali ini saya akan menyambung video sebelumnya, yaitu yang akan membahas tentang agama-agaman kepemangkuan menurut lontar agama Perinci. Seperti yang saya sampaikan kemarin, sudah dibahas 7 jenis agama-agaman kepemangkuan. Dan berikut ini saya akan bahas lagi 7, yaitu ada analisis 14 tentang agama-agaman kepemangkuan menurut lontar agama Perinci. Sebelum saya masuk pembahasan yang ke-8, sekali lagi saya mohonkan bagi rekan-rekan yang belum melakukan subscribe, kemudian like, dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share ke sosial media ataupun pada rekan-rekan yang membutuhkan. Dan kalau ada pertanyaan yang belum jelas dalam video ini, silahkan cantumkan pada kolom komentar. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan yang ke-8. Isi dari lontar agama Perinci. Pemangku harus mengetahui bahwa di pura tidak boleh kerauhan tanpa ada rangkaian upacara. Nah, ini sebuah polemik ya. Banyak sekarang merebaknya kerauhan. Jadi spiritual ya, kerauhan itu boleh saja. Tetapi kalau menurut sastra, yaitu apalagi menurut sumber lontar agama Perinci, kalau tidak ada sebuah ritual yang memang akan menuntut adanya kerauhan atau trans, itu nggak boleh kerauhan sembarangan di pura. Misalnya ketika sembahyang, begitu habis sembahyang Nunas Tirto langsung kerauhan gitu. nggak boleh. Jadi kalau memang ada kegiatan nyanjan gitu, nyanjan di pura, misalnya pesamuan atau misalnya apa ya, kalau bahasa di bagian Bali Barat atau Bali Timur atau Bali Utara, nah itu boleh kalau memang ada kegiatan ritual yang akan didampingi dengan kerauhan, itu boleh kalau memang ada rangkaian upacaranya. Kalau memang tidak ada rangkaian upacara, ya dihindari. Pemangku itu bertanggung jawab bahwa kerauhan itu ketika ada orang rauh dan tidak ada upacaranya, pemangku harus boleh melanjuti, bawa keluar gitu, boleh, supaya tidak letak di pura, tidak cuntake di pura. Jadi pemangku boleh melakukan hal itu. Jadi memerintahkan untuk dibawa keluar agar tidak menodai upacara. Misalnya ketika ngatur orang puja wali, ya memang puja wali biasa, puja wali, ketika pemangku ngantap, tiba-tiba ada yang kerauhan, tiba-tiba bawa keluar gitu. Jadi ya memang begitu, tidak boleh. Kalau memang tidak ada keperluan untuk kerauhan, ya kalau bisa jangan. Kalau bisa memang tidak boleh di pura kerauhan. Misalkan kalau ada ritualnya, misalkan ada bebarongan, misalkan apa ya, Ratu Gede, Ratu Ayu itu misalkan rauh ke pura, muspe, ada kegiatan mesola, itu kalau ada yang kerauhan ya wajar. Itu namanya bagian daripada ritusnya atau ritualnya bebarongan. Ya pasti ada yang kerauhan, itu wajar. Tapi kalau orang atur puja wali tiba-tiba ada kerauhan, itu sudah apa ya, yang bener lah. Seperti lagu itu apa tuh, yang kerauhan itu boleh apa, hobi dan lain sebagainya. Yaitu diperintahkan pemangku wajib memperingati hal itu. Kemudian nomor 9, pemangku harus mengetahui bahwa kegiatan di pura hanya menyangkut 3 hal, yaitu siwa atau sembah,
dharma atau kebaikan, dan tirta atau keheningan. Nah ini 3 kegiatan yang boleh dilakukan di pura harus memiliki 3 dasar. 3 dasar ini harus dimiliki. Pertama, kegiatan yang namanya siwa atau sembah. Kegiatan persembahyangan, yaitu kegiatan sembah dan lain sebagainya. Itu boleh di pura. Misalnya sembahyang bersama, kegiatan ada tirta misalkan dari kelompok apa ke pura, sembahyang bersama itu boleh. Nah, kemudian ada dharma atau kebaikan. Itu hanya kegiatan yang baik-baik saja di pura, berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Itu misalkan gotong royong yang baik. Ya, jangan sampai ada gotong royong yang brutal gitu, tanahnya dilempar-lempar, batu dilempar-lempar gitu misalkan. Ya jangan, nggak boleh. Pemangku wajib mengawasi hal itu. Kemudian tirta atau keheningan. Nah ini mau melakukan meditasi di pura boleh. Kegiatan yoga dan meditasi di pura boleh, asalkan sopan. Itu asalkan kegiatannya hening. Ada diskusi di pura dengan keheningan, dengan tutur kata yang baik, itu boleh. Tidak ada ujar kebencian, tidak ada sesuatu yang negatif, berkata negatif, tidak boleh, dilarang di pura. Kemudian berikutnya, pemangku harus mengetahui ketika pujawali manusia yang letah, sakit, gila, berpakaian tidak rapi, semua tidak boleh ikut dalam upacara odalan dan tidak boleh mendapatkan tirta di betara. Nah ini wajib diketahui oleh pemangku. Misalkan ketika ada pujawali atau kegiatan ritual odalan, ada yang kurang waras gitulah, ada yang gila. Itu kalau bisa pemangku, kalau memang udah tahu dia gila, kurang waras, disingkirkan aja, disuruh keluar aja secara halus, atau keluarganya disuruh mengajak dia pulang. Jangan sampai ketika puja wali berlangsung, tiba-tiba nanti namanya juga udah kurang waras kan, tiba-tiba dia teriak-teriak, tiba-tiba kan bingung jadinya, seperti orang kerauhan. Nah itu, jadi pemangku harus berhak mengetahui dan menindaklanjuti apa yang terjadi. Ketika juga ada orang yang berpakaian tidak rapi, misalkan waduh pakaiannya compang-camping, kotor, tidak rapi lah pakaiannya. Apalagi sekarang zamannya wanita atau ibu-ibu banyak yang berpakaian, ya kalau dibilang rapi ya rapi, tapi tidak pantas. Ada yang transparan, ada yang sangat ketat dan lain sebagainya. Itu pemangku sebenarnya memiliki kewenangan, kewajiban untuk menegur dan menyuruh keluar. Nggak boleh masuk ke pura. Ini kebayanya itu transparan sekali, semua kelihatan, kalau bisa ganti dulu kebayanya gitu misalkan. Ini memang riskan sekali kalau kita melakukan ini di masyarakat, seolah-olah tidak mengikuti zaman. Tapi ini memang tidak boleh, udah menodai kesucian pura ini. Kemudian nggak boleh mendapatkan tirta ya. Jadi orang-orang yang seperti itu, orang yang gila, orang-orang yang tidak pantas, itu tidak boleh mendapatkan tirta atau menerima tirta dari Debatara. Karena tirta yang suci akan dipersembahkan kepada orang yang memang niatnya suci ke pura. Kalau sudah orang begitu kan niatnya pamer ya ke pura ya, pakaiannya tipis-tipis, kelihatan semuanya,
dia niatnya ke pura niat pamer, itu pamer body. Apalagi yang pakai pakaian ketat-ketat tuh niatnya pamer, bukan niatnya tidak memiliki niat yang suci ke pura. Jadinya tirta betara pun tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak berniat suci. Nah itu memang sudah ada ini sumber acuannya. Makanya pemangku itu kalau di zaman modern ini ya memang harus lebih ketat lah menseleksi, karena ini agama-agaman pemangku. Ini tugas pemangku. Ketika pemangku memberikan hal seperti itu semena-mena di pura dan lain sebagainya, wah, kesucian pura tidak bisa dijaga. Betara sudah kembali jadinya, kembali ke nirwana atau kembali ke sunya loka. Jadi nggak bisa dibiarkan masuk ke pura hal-hal seperti itu. Kemudian berikutnya yang ke-11, pemangku mengetahui bahwa laki-laki yang mengambil istri keluarga puri atau ningrat harus diupacari terlebih dahulu baru boleh masuk ke pura. Nah ini bukan laki-laki yang mengambil keluarga ningrat saja. Jadi laki-laki yang memang sudah mengambil calon istri dan belum diupacarai atau kita sebut sebagai mebia kala, sudah diambil tapi belum mebia kala, itu nggak boleh ke pura. Itu sebel dan letak rumahnya pun juga, rumah yang ditempati juga sebel atau letah. Nah itu mereka berdua tuh sebel namanya, sebel kandelan. Jadi yang laki sama yang perempuan yang mau menikah itu sebel. Setelah dia diupacarai, setelah dia mebia kala, itu baru sah menjadi suami istri dan baru boleh ke pura. Nah ini umum ini. Jadi kalau mungkin karena lontar ini zaman dulu mungkin menyebutkan laki-laki yang mengambil istri keluarga puri, tapi ini semua laki-laki yang sudah mengambil istri dan belum diupacarai mebia kala itu tidak boleh ke pura. Nah itu pemangku harus tahu. Jadi harus tahu dia ini sudah mebia kala apa belum nih. Nah mungkin kalau pura umum misalkan pura Sat Kahyangan Jagat tuh ditambahkan di sana bagi laki-laki dan perempuan yang sudah mebia kala baru boleh masuk ke pura. Nah, mungkin ini sejalan dengan mungkin orang yang kumpul kebu gitu misalkan, kan sudah ini itu belum mekala mebia kala, itu sebenarnya tidak boleh juga. Tapi susah juga sih yang mana yang sudah menunjukkan buku nikah ke pura. Ini sebenarnya ada. Kalau kita bilang aturan dari agama lain yang sekarang lagi hot dibicarakan, yaitu aturan orang yang belum nikah itu tidak boleh menginap di hotel. Bagi orang yang sudah menikah aja yang boleh nginap di hotel, yang belum menikah, yang kumpul kebo itu nginap di hotel itu nggak dilarang. Nah itu di Bali, di lontar kita juga sudah ada, tapi dilarang masuk ke pura itu. Bagi yang kumpul kebo, bagi yang sudah mengambil perempuan, sudah diajak tinggal bareng, tapi dia belum upacara mebia kala, itu ke pura itu nggak boleh sebenarnya. Ya, Oke. Nomor 12, pemangku setiap hari menjaga kebersihan pura. Nah ini mungkin sudah biasa dilakoni oleh pemangku-pemangku lainnya. Jadi kebersihan di pura, menjaga kebersihan di pura, baik itu kebersihan di atas pura, bagian pura lah, di tempat-tempat di pelinggi-pelinggi, kemudian atau pembersihan di halaman pura itu pasti sudah dijaga oleh pemangku. Kemudian nomor 13, jika ada yang membayar kaul atau sesangi, pemangku hanya boleh mengambil sepertiga saja, sepertiga lagi untuk masyarakat dan sepertiga lagi untuk yang mempunyai kaul. Nah ini, misalkan ada yang membayar kaul atau membayar sesangi atau membayar sauhatur di pura,
pemangku hanya boleh mengambil sepertiganya saja, atau kaul itu haknya dibagi 3. Sepertiga adalah hak pemangku, sepertiga adalah hak masyarakat, kemudian sepertiga lagi baru hak yang punya kaul. Misalkan gini, ada yang bayar kaul, misalnya tawuran, naur sesangi itu ngaturang guling misalkan di pura, itu bisa dibagi 3 haknya. Sepertiga lagi hak daripada pemangku yang pokok atau pemangku di pura tersebut. Sepertiga lagi hak masyarakat, itu gulingnya boleh dibagi-bagikan pada masyarakat untuk makan dan lain sebagainya. Sepertiga lagi baru boleh dibawa pulang oleh yang punya kaul ini, yang naurin kaul ini. Nah itu, jadi pemangku hanya memiliki hak sepertiga, dan pembagian kaul atau sesangi itu dibagi 3. Hak sesangi itu dibagi 3. Oke, kemudian selanjutnya yang terakhir, pemangku harus mengetahui bahwa sesari yang boleh katur ke pemangku sesari dengan kemampuan masyarakat seikhlasnya. Ya, ini di lontar Gama Perinci itu sudah disebutkan sesari atau punia kepada pemangku, itu sudah diatur. Seberapa ikhlasnya masyarakat, misalkan diaturkan sesari 100.000 misalnya, atau 50.000 misalkan, ya segitu ikhlasnya masyarakat, ya pemangku nggak boleh minta lagi, atau nggak boleh menggerutu, mau nih kan sare nih tambah lagi, tambah mantra liu aja nih gitu, misalkan mantra nih kayak gede nih, mantra liu pesu nih, masa sarin seketali gitu, nah nggak boleh. Jadi seberapapun diaturkan, kalau memang ya 50 ya 50. Seberapa ikhlasnya masyarakat mengaturkan sesari. Nah itu, pemangku tidak boleh minta lagi dan tidak boleh membuat perjanjian tentang sesari kepada masyarakat. Baik, demikian sudah 14 agama-agaman kepemangkuan menurut lontar Gama Perinci. Semoga pemangku dapat memahami dan dapat mengembangkannya sendiri sesuai dengan lingkungan atau situasi daerah masing-masing. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, baik itu pemangku, masyarakat umum, ataupun prajuru desa ataupun pengurus pura, agar ditindaklanjuti atau diperhatikan, karena ini mutlak sebagai agama-agaman pemangku di dalam menyikapi kegiatan yang ada di masyarakat. Baik, demikian video saya kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya harapkan kepada rekan-rekan yang belum melakukan subscribe, like, komen, dan share, silahkan lakukan. Dan semoga channel ini dapat berkembang untuk seluruh masyarakat dan bagi yang membutuhkan. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Matur Suksema.